Halo sahabat Cakra Nuswantoro, ini adalah cerita tentang Mak Lampir, si jelita yang menjadi buruk rupa karena memburu cinta. Konon ceritanya, Mak Lampir merupakan seorang putri dari kerajaan kuno, yakni Champa, sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termaksud Vietnam Tengah dan Selatan yang diperkirakan ada pada abad ke-7 hingga tahun 1832. Menurut beberapa cerita, nama Mak Lampir sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Legenda Mak Lampir pun sebenarnya berasal dari Sumatera Barat. Mitologinya cukup terkenal di beberapa wilayah di tanah Sumatera, yaitu di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, tempat Gunung Merapi berdiri. Legenda Mak Lampir juga dikaitkan dengan cerita legenda 7 manusia harimau yang juga berasal dari Sumatera Barat, sebagian Provinsi Bengkulu dan Lampung. Semasa remaja, Mak Lampir adalah seorang gadis yang cantik, baik, dan sangat pemalu. Kemudian, ketika dewasa, ia jatuh cinta dengan seorang pemuda pengembara. Sang pengembara itu dikenal dengan panggilan Datuk Panglima Kumbang yang merupakan seorang bangsawan yang bergelar Datuk dan merupakan panglima dari alam kegelapan. Datuk Panglima Kumbang disebut dapat merubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang atau harimau. Cinta Mak Lampir pun tak bertepuk sebelah tangan karena nyatanya sang datuk pun menyukai Mak Lampir. Sayang sekali, sejoli itu pun harus menerima kenyataan jika keduanya hubungannya tak dapat restu dari kedua belah pihak kerajaan. Sakit hati dengan kedua orang tuanya, Mak Lampir kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan menyepi di kaki Gunung Merapi. Ia pun bertapa agar bisa masuk ke alam siluman dan menemukan pujaan hatinya. Sayang, upayanya belum membuahkan hasil. Di dalam pertapaannya itu, kemudian Mak Lampir bertemu dengan seorang pertapa lain yang akhirnya menjadi gurunya dan membuatnya menjadi wanita yang sangat sakti. Guru Mak Lampir itu bernama Nenek Serintil, yang dikatakan cukup sakti mandraguna dari aliran hitam Anggrek Jingga. Nenek Serintil dikisahkan adalah seorang pertapa berasal dari Pulau Jawa yang memuja Batara Kala, sosok dewa yang disimbolkan sebagai raksasa yang berwajah menyeramkan. Karena telah memiliki kesaktian, akhirnya Mak Lampir kembali mencoba mencari sang pujaan hati melalui penjelajahan ke alam siluman. Hingga pada suatu hari, Mak Lampir mendapat kabar bahwa sang datuk tewas dalam sebuah pertempuran. Hancur sudah hati Mak Lampir mendengar sang pujaan hatinya meninggalkannya. Namun dengan kesaktiannya, Nenek Serintil membekali Mak Lampir dengan sebuah ilmu yang mampu membangkitkan kaum siluman yang telah mati. Hanya saja, kecantikan Mak Lampir harus menjadi tumbalnya. Mak Lampir pun akhirnya melakukan syarat itu dan berhasil membangkitkan Datuk Panglima Kumbang. Hanya saja kini parasnya tak lagi ayu, namun berubah menjadi buruk rupa dan menyeramkan. Meski dengan wajah buruk rupa dan menyeramkan, Mak Lampir berharap Datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerimanya dengan tulus. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Pengorbanan yang dilakukan oleh Mak Lampir bertepuk sebelah tangan. Mak Lampir sangat menyesal. Datuk Panglima tidak mengenalinya dan justru mengatakan bahwa wanita buruk rupa tersebut adalah sosok setan yang menebarkan masalah dan malapetaka di desa. Sakit hati dengan perlakuan sang pujaan hati, akhirnya memicu dendam tak berkesudahan dalam diri Mak Lampir dan berjanji akan terus memerangi kaum siluman dan keturunan dari Datuk Panglima Kumbang. Untuk terus memerangi kaum siluman, Mak Lampir pun menggalang kekuatan dengan jin penguasa Gunung Merapi di Jawa. Selain untuk menggalang kekuatan dengan bangsa jin, tujuan Mak Lampir pindah ke Pulau Jawa adalah untuk membuat ilmu yang dimilikinya menjadi semakin sempurna. Gunung Merapi di Pulau Jawa ia jadikan persemayaman dan mendirikan sebuah kerajaan gaib.
Mitosnya karena hal tersebutlah mak lampir bisa hidup hingga ratusan tahun dan tak bisa mati akan mengganggu umat manusia, terutama pasangan sejoli. Kerajaan jin itulah yang diyakini oleh masyarakat sekitar yang membuat Gunung Merapi menjadi sangat angker dan menyeramkan. Dalam hubungannya dengan pasangan twin flame adalah yang maskulin disusupi oleh Datuk Panglima Kumbang dan yang feminin disusupi oleh mak lampir. Manusia yang disusupi oleh Datuk Panglima Kumbang dan mak lampir, mereka akan sama-sama sakti. Karena kedua leluhur ini adalah orang-orang sakti. Katalis dari kedua leluhur ini adalah hubungan manusia kepada Tuhan. Sepasang manusia yang jatuh cinta, yang leluhurnya adalah Datuk Panglima Kumbang dan mak lampir, akan terus bentrok, akan terus hajar-hajaran, akan terus bertengkar, akan terus memunculkan sisi negatif masing-masing. Pemersatu mereka, pasangan yang kena cinta leluhur mak lampir dan Datuk Panglima Kumbang, mereka harus menyediakan diri mereka, waktu mereka, hati mereka hanya untuk Tuhan, lari kepada Tuhan dan memutus tali kutuk dan karmanya Datuk Panglima Kumbang dan mak lampir. Kemudian berdoa buat leluhur-leluhur masing-masing agar mendapatkan penebusan dosa dan keselamatan di alam selanjutnya di mana mereka berada. Harus diputus kutuk dan karmanya. Demikian Manik dari Cakra Nuswantoro.